Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Nyata Driver Ojol Antar Penumpang Mistis. Si wanita sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Sahabat sebuah kisah, penulis buku kisah Saraswati merasa terkejut kala membaca pengalaman mistis seorang driver ojek online. Cerita horor itu dituliskan langsung oleh seorang driver ojek online saat membawa penumpangnya bernama Cindy. Diminta mengantar Cindy ke Subang. Driver ojek online bernama Herman Suherman itu justru mengalami hal mistis. Kejadian horor itu lantas Herman ungkapkan kepada kisah Saraswati, sebab penumpangnya bernama Cindy mengaku adalah tim dari jurnal kisah yang dipimpin oleh kisah Saraswati. Penasaran, Herman pun akhirnya bertanya lewat kolom komentar di konten kisah Saraswati. Komentar berupa cerita mistis Herman itu lantas diangkat kembali oleh kisah Saraswati di Twitternya. Hingga akhirnya nama Cindy penumpang Herman itu menjadi trending di Twitter. Dilansir dari tribunbogor.com, Risa Saraswati beberapa hari lalu membagikan konten di laman YouTube-nya. Ratusan komentar pun disematkan netizen di konten tersebut. Namun rupanya ada satu komentar yang paling menyita perhatian Risa Saraswati, yakni komentar Herman Suherman soal pengalaman mistis yang ia miliki. Awalnya Herman bertanya kepada Risa, apakah tim jurnal Risa punya tim bernama Cindy? Herman lantas bercerita soal pengalamannya yang pernah mengantarkan Cindy, wanita yang mengaku adalah tim jurnal Risa itu. Dari Bandung, Herman diminta Cindy untuk mengantarkannya ke Subang. Tete dan Akang, sebelumnya mohon maaf, saya mau tanya, apakah di tim jurnal kisah ada yang namanya Cindy? Saya driver ojol, pernah mengantarkan beliau dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya, kami akan melakukan perjalanan Bandung-Subang, pulang pergi dengan imbalan 400.000. Bahkan dari pom bensin Lembang, saya dibonceng sama beliau sampai tujuan, ungkap Herman. Selama di perjalanan, Herman mengaku ia dibonceng oleh Cindy. Merasa aneh, Herman mengaku selama perjalanan selalu diperhatikan oleh banyak orang di jalan. Yang paling membuat Herman teringat adalah sepanjang perjalanan, Cindy selalu menceritakan hal mistis. Tak sedikit orang memperhatikan saya seperti keheranan. Sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, beliau bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis, dan beliau bercerita tentang tim jurnalisa ini dan mengaku bagian dari tim ini. Bahkan beliau menawarkan ke saya untuk menjadi kru dari tim ini dengan imbalan 200.000 dalam setiap syuting, mengantar ke tempat yang akan digali cerita mistisnya. Di tengah-tengah perjalanan pun banyak hal aneh yang saya temui, pangkas Herman. Tak curiga, Herman pun akhirnya selesai mengantar Cindy ke Subang. Setibanya di tempat tujuan, Herman diminta untuk menunggu Cindy di depan gang. Saat itu, Cindy menolak diantar ke rumahnya karena takut dimarahi ayahnya. Setelah sampai di tujuan, beliau meminta saya untuk menunggu di mulut gang, karena kalau ketahuan ayahnya pasti dimarahin. Dan beliau pun menunjukkan rumahnya, tulis Herman. 1 jam lebih menunggu, Herman mulai curiga dengan Cindy. Penasaran, Herman pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat rumah Cindy. Namun alangkah terkejutnya Herman saat tiba di depan rumah Cindy, sebab rumah itu tampak kosong, kotor, dan kumuh serta gelap. Ketika Herman bertanya ke penduduk sekitar, tak ada warga yang mengenal nama Cindy. Setelah menunggu 1 jam lebih tak kunjung datang, saya memutuskan untuk ke rumahnya. Setiba di rumahnya, bukannya ketemu sama beliau ataupun keluarganya, tapi yang saya temui hanyalah rumah kosong, kotor, kumuh, dan gelap. Saya tanya ke penduduk sekitar, tapi tidak ada yang mengenalinya, sambung Herman. Dalam suasana bingung, Herman pun akhirnya pergi ke kota Subang. Herman lantas meminta bantuan kepada driver ojol Subang untuk menemukan Cindy. Kemudian saya pergi ke arah kota Subang, dan alhamdulillahnya di sana saya bertemu dengan para driver ojol yang sedang ngalong. Saya dibantu mereka dan diizinkan untuk bermalam di base camp mereka. Keesokan paginya, sekitar pukul 5 subuh, saya pulang ke Bandung dan beraktivitas seperti biasa, ungkap Herman. 1 hari kemudian,
Herman kembali dibuat terkejut kala dikabarkan rekannya sesama driver ojol di Subang. Setelah ditelusuri, Cindy penumpang yang dibawa Herman itu rupanya sudah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Setelah selang 1 hari, paginya saya buka HP dan saya pun terkejut karena mendapatkan kabar via WA dari driver ojol Subang yang membantu saya. Mereka mengaku sudah sweeping ke daerah di mana saya mengantarkan almarhum Cindy dan sudah bertemu dengan keluarganya. Mereka meminta saya agar sabar dan ikhlas karena yang saya antarkan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung Subang. Cerita Herman. Cerita yang diurai Herman itu pun menjadi trending di Twitter. Kembali diangkat pengalaman mistis Herman ke cuitannya. Risa Saraswati sebagai anak indigo mengaku terkejut. Risa bahkan mengaku sampai merinding saat membaca cerita dari Herman. Baca komen ini saya jadi merinding. Aku Risa Saraswati. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.